Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dear Mr. Dedi Chandra Haludin, as lecturer in the Technology Literacy course, introducing me, Lily Salsabila, as moderator and my colleagues, Dina Amalia, Mazay Nasmi, Nisa Ulfitri, Muhammad Afila, Cindy Stefani, and Trisa Ameliana. We will presently relate to smart agriculture based on IoT, sensor, and drone monitoring for high productivity to fulfill the technology literacy course. My colleague Dina Amalia will explain further. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, latar belakang dari ide kami yaitu 40% penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencaharian. Indonesia sebagai negara agraris harus menghadapi tantangan ketahanan pangan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Penerapan teknologi seperti IoT dan drone menawarkan solusi inovatif dengan memberikan data real-time dan pemantauan tanaman yang efektif. Program ini bertujuan mengimplementasikan teknologi pertanian cerdas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi dari ide kami diajukan sebagai salah satu program dari program kreativitas mahasiswa dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata pada sektor pertanian nasional. Selanjutnya, manfaat dan tujuan dari gagasan tersebut, yang pertama ada meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, di mana mengoptimalkan penggunaan teknologi IoT dan drone dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada mengurangi resiko gagal panen dan meningkatkan produktivitas. Di sini dapat mengurangi dampak lingkungan dengan pemanfaatan teknologi pertanian yang efisien. Yang terakhir ada mendukung ketahanan pangan nasional. Di sini dapat mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan menguatkan ketahanan pangan nasional. Pemicu gagasannya yaitu sebagai negara agraris, pertanian di Indonesia masih mengandalkan perkiraan manual. Hal ini mengakibatkan produktivitas rendah, gagal panen, dan juga penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Hal ini kemudian memotivasi pengembangan pertanian cerdas berbasis Internet of Things dan drone, yang memungkinkan pengelolaan lahan secara akurat dan efisien, guna mendukung peningkatan hasil pertanian secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya untuk permasalahan ini kami memiliki 3 solusi, yaitu yang pertama, penggunaan sensor IoT memungkinkan petani mengelola lahan berdasarkan data real-time tentang kelembapan, suhu, kadar nutrisi, dan kebutuhan air tanah. Solusi yang kedua, drone dengan kamera multispektral memungkinkan pemantauan tanaman dari udara untuk mendeteksi dini hama, penyakit, atau kekurangan nutrisi. Untuk solusi yang ketiga, platform digital berbasis cloud mengintegrasikan data dari sensor IoT dan drone untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Next. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait, yang pertama, Kementerian Pertanian berperan sebagai lembaga utama yang mendukung regulasi, kebijakan, dan anggaran. Mereka juga menyediakan pelatihan untuk memperkenalkan teknologi IoT dan drone ke petani. Kontribusi kementerian sangat penting untuk adopsi teknologi secara nasional. Yang kedua, Dinas Pertanian Daerah berperan di tingkat lokal dengan mengidentifikasi lahan percobaan, memfasilitasi pelatihan petani, dan memastikan teknologi berfungsi. Mereka juga mengumpulkan data untuk evaluasi program. Yang ketiga, perguruan tinggi dan lembaga riset melakukan riset dan inovasi IoT serta drone yang sesuai dengan kondisi lokal. Mereka juga menyusun modul pelatihan agar mudah dipahami petani dan terus meningkatkan teknologi sesuai perkembangan. Lalu yang keempat, perusahaan teknologi atau startup menyediakan perangkat keras seperti sensor IoT dan drone, serta perangkat lunak penghubung data ke platform digital. Mereka juga memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis. Yang kelima, kelompok petani atau koperasi pertanian. Sebagai pengguna utama, mereka memastikan teknologi diterapkan sesuai panduan, serta memberi umpan balik untuk evaluasi dan pengembangan teknologi. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah strategis dan timeline. Pada bulan November yaitu persiapan dan pengadaan teknologi. Yang pertama, mengidentifikasi lahan pilot dan kelompok tani untuk menentukan lokasi lahan
yang akan digunakan untuk implementasi awal. Lalu yang kedua, pengadaan perangkat IoT dan drone, yaitu bekerja sama dengan perusahaan teknologi atau startup. Lalu yang ketiga, mengadakan pelatihan awal bagi petani dan teknisi lapangan tentang penggunaan teknologi IoT dan drone. Lalu pada bulan November dan Desember, yaitu implementasi dan pemantauan data. Yang pertama yaitu pemasangan dan uji coba sensor IoT dengan menempatkan sensor IoT di lahan dan uji coba. Lalu yang kedua pengumpulan dan analisis data awal. Lalu pada bulan Januari yaitu evaluasi, penyuluhan lanjutan dan penyesuaian. Yang pertama evaluasi data dan performa teknologi untuk menganalisis hasil data 2 bulan pertama. Lalu yang kedua pelatihan lanjutan dan optimalisasi penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, dokumentasi dan penyusunan laporan hasil implementasi. Selanjutnya, gagasan yang diajukan yaitu penerapan pertanian cerdas berbasis sensor IoT dan pemantauan drone. Teknologi ini bertujuan untuk membantu para petani mengoptimalkan hasil panen mereka dengan menyediakan data real-time tentang kelembapan tanah, suhu, dan kebutuhan nutrisi, serta mendeteksi tanda-tanda hama dan penyakit pada tanaman melalui pemantauan drone. Dengan teknologi ini, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, yang dimana pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, dampak positifnya bagi masyarakat atau bangsa. Yang pertama, membantu petani memantau kondisi lahan secara akurat, sehingga mereka bisa merawat tanaman lebih tepat dan meningkatkan hasil panen. Yang kedua, dengan pemantauan kondisi tanah dan tanaman secara real-time, petani bisa menghemat air, pupuk, dan pestisida, sehingga biaya dan dampak lingkungan dapat dikurangi. Yang ketiga, mendorong penggunaan bahan kimia yang lebih sedikit dan teknik bertani yang ramah lingkungan, membantu melindungi ekosistem sambil meningkatkan hasil panen. Lalu untuk dampak negatifnya bagi masyarakat atau bangsa, yang pertama, teknologi ini membutuhkan internet dan listrik yang stabil. Di daerah pedesaan yang infrastruktur digital terbatas, penerapan teknologi ini bisa terhambat. Yang kedua, beberapa petani terutama yang lebih tua mungkin perlu waktu lebih lama untuk memahami dan menggunakan teknologi ini. Tanpa pelatihan yang cukup, teknologi ini mungkin kurang dimanfaatkan. Yang ketiga, data yang dihasilkan dari perangkat IoT dan drone disimpan di cloud, sehingga ada risiko kehilangan data atau serangan cyber yang bisa merugikan petani yang bergantung pada data tersebut. Well, thank you to my colleagues who have explained. Maybe that's enough that group can convey. That's all from group 10. We apologize if there are any wrong from us. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.